Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد, Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah libur sejenak yang insya Allah apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik puasa kita di bulan suci Ramadan dan amal-amal ibadah lainnya, dan dijadikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minal aidin wal faizin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang di dalamnya menjelaskan kepada kita tentang tazkiyatun nafas, atau bagaimana kita mensucikan hati kita. Kitab yang insya Allah menuntun kita untuk bisa memiliki akhlak atau budi pekerti yang luhur, yang tak lain itu semua bersumber dari Al-Quranul Karim dan juga dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab yang berjudul Dalilus Sa'ilin, penulis atau penyusun kitab ini setiap bab dimulai dengan Al-Quran. Jadi setiap bab yang dibahas selalu dimulai yang pertama dengan ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan bab itu. Kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersangkutan dengan bab tersebut, dan juga petikan daripada untayan-untayan mutiara para alim ulama yang menjelaskan tentang bab tersebut, dan diakhiri dengan syair-syair atau gubahan-gubahan syair yang isinya juga tentang bab yang bersangkutan. Dan insya Allah apa yang kita kaji ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah, dan kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, amin ya rabbal alamin. Pada bab pertama dalam kitab ini dimulai dengan pembahasan tentang al-ibtila, yaitu ujian atau cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ibtila artinya adalah ikhtibar, ujian. Wa yakunu bil khairi wasyarri. Ujian itu terkadang di dalam kebaikan dan juga terkadang di dalam keburukan. Jadi jangan sampai kita memahami cobaan, ujian itu hanya ada dalam sebuah penderitaan saja. Orang sakit berarti diuji, orang sedang nggak punya uang, miskin berarti diuji. Ujian itu tidak melulu di dalam keburukan, tidak harus di dalam sesuatu yang tidak enak. Terkadang ada ujian di dalam kenikmatan, ada ujian di balik kebaikan. Seseorang yang diberikan harta yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadi ujian di dalam berlimpahnya harta tadi. Jadi ujian tidak harus di dalam keburukan atau sesuatu yang tidak enak, tapi ada juga ujian di balik kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ibtila sunnatun min sunanillah. Dan ujian atau cobaan itu termasuk sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di muka bumi ini, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian ini sudah ada pada mereka yang mengemban dakwah
dari mulai permulaan sejarah. Setiap nabi dan setiap rasul, kalau kita baca sejarah hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh salah seorang ulama, andai kata engkau itu tidak memiliki dosa, sama sekali gak ada dosa, orang yang bersih, suci, tetap engkau akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Para nabi dan para rasul, mereka itu orang-orang yang maksum, dijaga oleh Allah. Mereka itu tempatnya di surganya Allah Ta'ala, mereka utusannya Allah, tapi mereka nggak luput dari apa? Ujian. Mereka semua juga orang-orang yang mendapatkan cobaan atau ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diuji sama Allah dengan ujian yang berat sampai dimasukkan ke dalam api. Nabi Ayub bagaimana ujian yang besar menimpa diri beliau. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi dan para rasul. Bahkan ujian yang paling berat itu adalah ujian yang diterima oleh para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau kena musibah, kena cobaan, kena ujian, itu nggak ada sekian persennya daripada ujiannya para nabi. Yang paling berat ujian itu diterima oleh para nabi dan para rasul. Ujian kita nggak seberapa. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca sejarah hidup beliau, betapa banyak ujian yang Allah berikan kepada beliau, tak lain untuk apa? Mengangkat derajat beliau lebih mulia dan lebih mulia. Nah, itu tujuannya Allah memberikan cobaan atau ujian bagi para hamba-hambanya. Waqad yakunu sa'ban 'ala nufus. Yang namanya ujian itu pasti nggak enak di hati, susah. Akan tetapi ujian tadi yang mengangkat derajatnya para nabi dan menghapuskan dosa-dosanya orang-orang yang soleh. Para nabi ketika diuji sama Allah, derajatnya tambah naik. Orang-orang yang soleh ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya derajatnya dinaikkan sama Allah taala, tapi dosa-dosanya diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang beriman itu dia nggak nyari ujian. Orang yang beriman itu nggak semuanya mampu menerima ujian. Kalau diuji bersabar. Tapi seorang yang beriman harapannya apa? Harapannya dia mendapatkan afiyatihi wa rahmatihi, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menegaskan kepada kita, "Wala nabluwannakum", pasti kalian aku berikan cobaan. Pasti kalian itu akan kami berikan ujian. Bi syai'in minal khaufi, dengan sedikit daripada rasa takut. Takut kepada musuh-musuh yang akan memerangi dirinya, wal ju', dan juga rasa lapar. Kemudian wa naqsim minal amwal, hartanya hilang atau pekerjaannya nggak jalan atau kena musibah di dalam hartanya, wal anfus, dan juga kematian, baik itu saudaranya, kerabatnya, temannya, orang-orang yang dia cintai, wath thamarat, dan buah-buahan atau sesuatu yang dia tanam. Adanya musim paceklik dan lain sebagainya. Ini semua cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Apa? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi siapa? Mereka orang-orang yang bersabar. Diuji dengan rasa takut, diuji dengan hilangnya harta, diuji dengan rasa lapar, diuji dengan wafatnya orang-orang yang tercinta, tapi dia bersabar. Nah, orang-orang yang bersabar ini diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau tertimpa musibah, tertimpa ujian, cobaan dari Allah, mengatakan apa? Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Kami itu miliknya Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini yang bersabar, yang kalau kena musibah mengembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah orang-orang yang mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah, dapat rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini semuanya nyadar kalau kita itu milik Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang di saat kita tertimpa musibah, ayat itu seakan-akan hilang dari benak kita. Pengetahuan itu seakan-akan sirna. Karena apa? Musibah itu berat. Musibah itu berat. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau sampai mengeluarkan pedangnya dan berkata apa? Barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, adribu unukahu bisayfi, aku penggal kepalanya. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat wa ma Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah diutus sebelumnya rasul-rasul yang lain. Diingatkan ayat tersebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Umar, saya tahu ayat itu, saya hafal, tapi ketika tertimpa musibah saking beratnya. Makanya kita kalau ada orang yang tertimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengingatkan orang yang tertimpa musibah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan berarti orang itu nggak hafal ayat itu atau nggak paham kalau dirinya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Namun terkadang musibah itu bikin orang itu lupa. Musibah menjadikan orang tersebut lupa. Nah, orang-orang yang tertimpa ujian, musibah, cobaan, mereka bersabar, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dapat berkah yang berlimpah, rahmat dari Allah, dan juga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ujian itu pasti akan datang. Seseorang itu bisa diuji di dirinya, di hartanya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru, kalau kalian bersabar atas ujian-ujian yang menimpa kalian, wa tattaqu, dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna dzalika min azmil umur, itu yang patut diutamakan. Jadi kalau tertimpa musibah, jangan sampai kehilangan rasa sabar dan jangan sampai kehilangan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus dikedepankan apa? Sabar kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan innallaha sami'un alim. Kemudian ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang ujian dan cobaan daripada Allah. Karena apa? Manusia hidup di muka bumi ini diuji sama Allah Ta'ala. Nggak ada yang bisa lari daripada ujiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Nggak ada yang bisa lari daripada kematian. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian baik di dalam kebaikan maupun di dalam keburukan. Tujuannya apa? Menguji manusia. Jadi semasa hidupnya dia diberikan kebaikan sama Allah, diberikan keburukan oleh Allah Ta'ala, tak lain itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan kembalikan kepada saya. Manusia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Semasa hidupnya dia diberi kenikmatan, diuji sama Allah. Apa yang dia lakukan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Kalau diberikan keburukan, dilihat sama Allah, sabar enggak? Atau jangan-jangan malah berontak, enggak terima dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Nah, itu semasa hidupnya dia diberikan, baik di dalam kebaikan ada ujian, di dalam keburukan juga ada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum. Dan sungguh kami akan uji, akan coba kalian
agar mengetahui siapa yang betul-betul berjuang berjihad di jalan Allah, wasabirina, dan orang-orang yang bersabar, wala nabluwa akhbarakum, supaya bisa diketahui mana yang shadik, yang betul-betul, mana yang kadzib, mana yang pura-pura, mana yang berdusta. Jadi semua akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Supaya bisa terbedakan mana yang betul-betul berjuang di jalan Allah, mana yang betul-betul bersabar, mana yang betul-betul beribadah kepada Allah, mana yang cuma ngaku-ngaku atau berdusta. Jadi ujian dan cobaan adalah sunnatullah yang terjadi di muka bumi ini. Makanya kita nggak boleh su'dzon. Ketika kita diberikan cobaan sama Allah Ta'ala, jangan sampai kita su'dzon. Atau ada orang lain yang diberikan cobaan sama Allah Ta'ala terus kita su'dzon, orang ini sedang diazab sama Allah Ta'ala. Lawang orang diuji itu tuh diangkat derajatnya. Orang diberikan cobaan sama Allah Ta'ala supaya apa? Dosa-dosanya diampuni. Kalau kita menganggap cobaan itu adalah azab dari Allah Ta'ala, maka bagaimana dengan para nabi dan para rasul? Wong para nabi dan para rasul mereka juga diuji sama Allah Ta'ala. Mereka mendapatkan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru para nabi dan para rasul mereka yang paling berat ujiannya, cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang kita nggak ketahui kita jangan hukumi. Jangan kalau melihat orang tertimpa musibah, tertimpa cobaan terus kita menghukumi orang ini sedang disiksa sama Allah, orang ini sedang diazab sama Allah taala. Lebih baik kita memperhatikan diri kita. Bagaimana kalau kita tertimpa musibah yang sama seperti itu? Kita bisa sabar atau jangan-jangan kita malah berontak, nggak terima dengan takdirnya Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, daripada kita menghakimi orang lain. Nah itu musibah atau cobaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Rasul SAW dalam hadisnya menjelaskan kepada kita, "Ma min musibatin", tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali apa? Menjadi penyebab daripada dihapusnya atau diampuninya dosa-dosanya. Bahkan sebiji duri yang menusuk dirinya, satu biji duri yang menusuk tubuh manusia itu bagian daripada musibah. Dan ketika dia tertimpa musibah, walaupun hanya tertusuk satu biji duri, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya cobaan itu adalah kenikmatan. Loh kok bisa? Ujian kok kenikmatan? Ya karena di balik ujian yang bungkusnya mungkin gak enak, ada apa? Pelebur dosa. Ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalau kita misalnya dikasih sakit sama Allah Ta'ala, sakit itu kan gak enak. Sakit itu kan gak enak, tapi di balik musibah yang menimpa diri kita ada apa? Ampunan daripada Allah. Ampunan enak atau tidak enak? Ampunan enak. Ampunan kenikmatan atau bukan kenikmatan? Ampunan adalah kenikmatan. Berarti terkadang bungkusnya gak enak, tapi ternyata itu adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim itu tidak tertimpa sebuah ujian, cobaan, terkecuali apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya musibah di sini sawaun kana saghira au kabirah. Mau musibahnya kecil, mau musibahnya besar, kalau seseorang itu tertimpa musibah, cobaan, ujian daripada Allah, maka ujian tadi menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini, apakah seluruh dosa manusia diampuni dengan tertimpa musibah, tertimpa ujian? Zahirnya hadis mengatakan dosa-dosanya diampuni. Tapi jumhurul ulama mengatakan dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dari mana? Dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah,
dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan menuju ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun ma bainahunna, menjadi pelebur bagi dosa-dosanya di antaranya, dari satu sholat ke sholat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Kalau ada dosa di situ diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, idza satanabal kabair, dengan syarat dia menjauhi perbuatan dosa-dosa besar. Nah, di sini para ulama menyimpulkan ketika seseorang tertimpa musibah, dosanya diampuni, tapi bukan semua dosa, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecilnya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar, kalau dia mau dapat ampunan dari Allah taala, ya dia harus bertaubat. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang dapat musibah, ujian dari Allah tadi, apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala kalau dia bersabar. Dijelaskan oleh para ulama, pahala akan sampai kepada dirinya kalau ketika dia tertimpa musibah dia bersabar. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini ayat ini kan menunjukkan sabar. Dia tertimpa musibah, dia mengembalikannya kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ketika dia tertimpa musibah, itu sudah dosa-dosa kecilnya diampuni sama Allah. Kalau dia bersabar, dapat ekstra. Apa ekstranya? Dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya sebetulnya cobaan itu adalah kenikmatan. Karena apa? Di balik sebuah ujian atau cobaan, dosa-dosanya manusia diampuni oleh Allah. Dan dia diberikan kesempatan sama Allah untuk bersabar, dan sabarnya datangkan apa? Ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya mendatangkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Seorang muslim itu tidak tertimpa kelelahan, capek, taab, atau sebuah rasa sakit, penyakit yang menimpa dirinya, atau kegelisahan, kegundahan, kesedihan, bahkan sebiji duri yang menusuk dirinya, kecuali apa? Dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin kalau seperti para nabi jauh, seperti para wali jauh, yang bisa bersyukur ketika tertimpa musibah. Tertimpa musibah, ujian, cobaan, tidak enak, tapi bisa bersyukur. Kita mungkin belum mampu. Tapi paling tidak dengan adanya penjelasan ayat Quran ini dan juga hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya kita punya cara pandang yang berbeda kalau kita tertimpa sebuah cobaan atau ujian atau musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Yang pertama, bikin hati kita lebih legowo. Karena orang itu kalau tertimpa musibah kan bawaannya tidak enak, sumpek dan lain sebagainya. Tapi ketika kita ingat hadisnya Rasulullah, seorang muslim itu tidak tertimpa rasa capek, lelah, sakit, sumpek, sedih, gundah, bahkan sebiji duri yang nusuk dirinya, rasa sakit cuma sebiji duri, kecuali apa? Dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Nah, kalau kita mulai detik ini sudah punya cara pandang yang berbeda ketika tertimpa musibah, paling tidak jadikan legowo, jadikan lebih bisa apa? Bersabar. Pemahaman seperti ini ketika kita tertimpa musibah, kita ingat kembali, jadikan kita bisa lebih mudah dalam bersabar menghadapi musibah yang Allah berikan kepada diri kita. Terus menjadikan kita legowo, nggak mudah berontak. Tahapannya seperti itu nanti akan naik ke tahapan berikutnya, tahapan berikutnya, tahapan berikutnya. Yang biasanya kita sumpek kalau tertimpa musibah, misal kehilangan uang. Biasanya kita kalau kehilangan uang misu-misu, ngamuk dan lain sebagainya. Ketika kita ingat hadits ini, harta kita hilang, ya sudah, mau gimana lagi? Memang sudah ditentukan sama Allah Ta'ala, kita kehilangan harta, dan itu ujian datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, ya kita tetap ikhtiar
nyari hilangnya di mana, atau kalau sampai ditipu sama orang ya diurus, tetap ikhtiar itu kita lakukan. Tapi kita sadar di balik sebuah ujian ini ada apa? Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh Allah, saat ini mau mengampuni dosa-dosa saya lewat apa? Lewat ujian yang saat ini sedang menimpa diri saya. Oh Allah, saat ini mau ngangkat derajat saya lewat apa? Sabar dari ujian yang saat ini sedang menimpa saya. Nah, itu kita ingat-ingat. Kalau kita ingat-ingat, jadi kenapa kita lebih sabar? Jadikan diri kita lebih legowo, jadikan kita nggak berontak dengan musibah yang Allah turunkan kepada diri kita. Jadi kita rubah cara pandang kita. Ini hadisnya Nabi Muhammad, kita ukir dalam hati kita. Seorang muslim itu tidak tertimpa sebuah musibah kecuali apa? Dosa-dosanya diampuni sama Allah. Nanti kalau sudah sering bisa bersyukur. Kalau sudah sering bisa begitu diuji sama Allah Ta'ala, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Dosa saya diampuni. Saya sedang diberikan kenikmatan sama Allah apa? Maghfirah. Saya sedang diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala dengan apa? Dituntun saya untuk bersabar. Dan musibah ini ngangkat derajat saya. Sabar datangkan pahala. Deposit saya di akhiratnya Allah Ta'ala. Ya saya bersyukur. Nah, mereka orang-orang yang para kekasih Allah yang derajatnya tinggi, ya mereka ketika diuji sama Allah bersyukur. Karena apa? Mereka sudah tidak mandang lagi bentuk pemberiannya. Yang dipandang siapa? Sang pemberi. Kalau yang ngasih Allah semuanya enak, mau dikasih kenikmatan enak, dikasih musibah, ujian, cobaan, yaitu kan dibalik cobaan ada apa? Ada sabar yang datangkan pahala, ada ampunan dari Allah, maka itu enak. Nah, kalau kita belum bisa, minimal ketika kita tertimpa musibah kita ingat-ingat ini supaya apa? Lebih bersabar, lebih legowo. Mungkin biasanya kita kalau pas pilek sudah 2 hari 3 hari nggak sembuh kan ngamuk-ngamuk. Apa pilek tolong dino ora mari-mari. Aku harus ngombe obat, ngombe vitamin kok ora hilang-hilang. Ya tetap ketika sakit kita minum obat, tapi di balik itu kita alhamdulillah. Ternyata di balik pilek ini ada ampunan. Saya sedang diampuni sama Allah Ta'ala. Lah kok 3 hari saya kok udah hilang-hilang? Walhamdulillah, berarti semakin banyak dosa-dosa saya yang diampuni sama Allah Ta'ala. Terus kita kembalikan seperti itu. Jadi kenapa? Kita lebih bersabar dan ridho akan apa? Akan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadits Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki mendapat kebaikan, maka dia diuji sama Allah Ta'ala. Berarti apa? Orang yang sedang mendapatkan cobaan ujian daripada Allah, pada hakikatnya dia sedang dipersiapkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Karena Allah itu kalau berkehendak memberikan kebaikan kepada hambanya, dia diuji hambanya. Bisa diuji dalam hartanya, bisa diuji dalam dirinya, bisa diuji dalam keluarganya. Ujian-ujian itu datang tak lain untuk apa? Allah mau kita menjadi lebih baik. Allah mau memberikan kebaikan kepada kita. Dosanya diampunin, derajatnya diangkat sama Allah, diberikan pahala sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang kalau lulus dari ujian itu kan pasti bagus. Kalau tidak lulus, biasanya diolok-olok sama temennya, orang tuanya marah. Tapi kalau lulus daripada ujian, yang ada dapat tahniah, dapat ucapan selamat. Berarti dia akan masuk ke jenjang berikutnya yang lebih sukses. Karena apa? Lulus. Begitu juga dengan hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia lulus ujian, maka dia akan naik ke derajat-derajat yang berikutnya, derajat-derajat yang lebih mulia. Dan orang kalau sudah bisa bersabar dan sabat, ketika diuji sama Allah enggak bergerak, maka ujiannya akan selesai. Dikatakan oleh salah seorang ulama, orang itu kalau sudah diuji, kemudian dia bersabar dan tidak goyah. Ketika dia sudah bisa seperti itu, ujiannya segera hilang. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama Allah. Nikah lama nggak punya anak, begitu punya anak pisah. Ketika sudah bertemu, baru bertemu sebentar dan usianya Nabi Ibrahim sudah tua. Butuh anak yang ngerawat dirinya, yang bantu dirinya. Ngimpi, dan ngimpinya para nabi itu wahyu. Apa? Nyembelih anaknya. Tapi tidak terkecohkan Nabi Ibrahim. Ini wahyu dari Allah, ya saya harus nurut. Ujian, diuji sama Allah. Mana yang lebih kau cintai, aku atau anakmu?
Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, aku ngelihat engkau dalam mimpi kalau aku nyembelih dirimu. Nabi Ismail anaknya Nabi, didikannya Nabi. Maka dia berkata kepada ayahnya, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai enggak ujiannya? Selesai. Nah, dari situ para ulama mengatakan kalau engkau sudah bisa betul-betul berdiri, tidak terkecohkan, tidak tergoyahkan, tetap takwa, tetap iman, maka di situ berarti waktunya ujian sudah mau selesai. Waktunya ujian sudah mau selesai. Jadi kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya kita bukan orang-orang yang kuat, tapi minimal kalau ada opsi-opsi yang bisa kita lakukan seperti tadi, memikirkan hadisnya Nabi, merenungi kembali di balik sebuah ujian itu ada pahala, kemudian dosa-dosa kita diampuni, itu kan menjadikan diri kita bisa lebih bersabar kepada Allah taala. Nah, itu kita ukir dalam diri kita supaya lebih apa? Lebih ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bersabar dia dapat pahala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bersabar dia dapat surga. Kalau bersabar dia dapat surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Atha Ibn Abi Rabah. Atha Ibn Abi Rabah ini pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad. Kemudian Ibnu Abbas berkata kepada Atha Ibn Abi Rabah, "Alla urika imra'ah min ahlil jannah?" Atha, mau tidak kau saya tunjukkan wanita penduduk surganya Allah Ta'ala? Kata Atha Ibn Abi Rabah, "Bala, mau." Siapa ini? Wanita masih hidup di dunia tapi menjadi penduduk surganya Allah Ta'ala. Kata Ibnu Abbas, itu perempuan yang kulitnya hitam. Dia pernah datang kepada Rasulullah SAW mengeluh kalau dirinya punya sakit apa, epilepsi, suka kejang-kejang. Dan kalau kejang auratnya tersingkap. Namanya orang sedang kejang, dia nggak sadar pakaiannya kebuka, auratnya tersingkap. Ada bagian daripada anggota tubuhnya yang kebuka. Dan ini wanita datang kepada Nabi ngeluh dan minta doa, minta didoakan sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ketika dimintain doa ngasih dua pilihan. In sabarti walakil jannah. Kalau kau bersabar atas penyakit yang saat ini menimpa dirimu, imbalannya surga. Tapi kalau kau mau saya berdoa, saya akan mintakan sama Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kesembuhan kepada dirimu. Wanita tadi nggak pakai berpikir panjang, asbir, saya sabar ya Rasulullah. Karena apa? Karena imbalannya surga kok. Kalau dia diberikan kesembuhan, belum tentu dapat jaminan surga tadi. Tapi dia lebih milih sabar. Tidak apa-apa, sudah saya tertimpa musibah penyakit ini, tapi saya sabar dan imbalannya surga dari Allah Ta'ala. Maka dia kemudian tetap minta sama Nabi Muhammad, saya tak sabar tapi doakan saya supaya aurat saya nggak tersingkap. Jadi kalau pas lagi kumat penyakit saya itu, aurat saya tetap tertutup. Nah, ini hebatnya ya. Padahal dalam keadaan sakit, kondisi sakit, dan orang saat tertimpa penyakit seperti itu kan nggak sadar, ma'dzur. Kalau auratnya tersingkap tapi dia rasa malunya besar, jaga syariatnya Allah, sampai dalam keadaan sakit pun dia pikirkan bagaimana caranya supaya auratnya tidak tersingkap, dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena sabar atas penyakit yang menimpa dirinya, dia didoakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini manfaatnya orang yang bersabar. Jadi kalau kita dikasih sakit, misalnya naudzubillah, dijauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau ada seseorang yang diberikan musibah sama Allah, dia bersabar, imbalannya apa? Surga daripada Allah Ta'ala. Jadi dari sini kita juga bisa punya cara pandang baru. Ketika kita ngelihat ada orang yang mungkin sakit, tidak terus kita nuduh ini sedang diazab sama Allah. Dulu hidupnya begini, sekarang sakit panjang, sakit parah. Lah bisa jadi dia sedang dibersihkan sama Allah Ta'ala. Kalau sudah bersih baru dipanggil sama Allah, kembali ke Allah dalam keadaan suci, dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Nikmat. Lah kita yang suudzon, kita yang mungkin nuduh orang itu nggak benar, tertimpa azab dan lain sebagainya, lah kita gimana?
Belum tentu nanti kita sebelum meninggal dunia dosa-dosa kita diampuni sama Allah, atau kita sempat minta ampun. Bisa jadi kita malah lalai nggak minta ampun, belum sempat bertobat sudah dipanggil sama Allah Ta'ala, wa iyadzubillah. Jadi jangan pernah menjadi hakim bagi orang lain, tapi kita jadilah menjadi hakim untuk diri kita sendiri. Kita ini masih banyak keburukan, banyak kesalahan. Gimana caranya kita bertobat, gimana caranya kita membenahi diri. Karena tidak semua yang turun berupa bencana itu azab dari Allah Ta'ala. Ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada para kekasihnya untuk mengangkat derajatnya, untuk mengampuni daripada dosa-dosa hambanya. Dan dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, idza sabaqat lil abdi minallahi manzilatun lam yablugha bi'amalihi. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah derajat untuk hambanya, tapi hamba ini nggak sampai ke derajat tersebut dengan amalnya. Jadi sebelum seorang hamba ini lahir di muka bumi ini sudah ditentukan derajatnya sama Allah di surga. Tapi dia nggak sampai ke derajat tersebut karena apa? Amalnya sedikit, nggak nyampe ke derajat yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibtalahu Allahu fi jasadihi, maka Allah memberikan cobaan ujian di tubuhnya, au fi malihi, atau di dalam hartanya, au fi waladihi, atau kepada anaknya. Tsumma sabbarahu, kemudian Allah berikan rasa sabar. Dia dikasih taufik sama Allah, bisa bersabar atas musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau anaknya, hatta yublighahul manzilatal lati sabaqat lahu minhu, sampai ke derajat yang telah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal Allah sudah menentukan orang ini punya derajat yang tinggi, lah kok selama hidup di dunia malas-malesan, amalnya sedikit, akhirnya apa? Nggak naik ke derajat yang telah ditentukan sama Allah Ta'ala. Dan kalau seperti ini terus, dia wafat nggak sampai tujuan ke derajat itu belum dicapai. Karena apa? Amalnya sedikit. Jadi untuk mempercepat proses naik ke derajat yang sudah ditentukan sama Allah Ta'ala, dikasih cobaan sama Allah Ta'ala, dikasih ujian sama Allah Ta'ala, musibah, entah itu tubuhnya kena sakit, atau hartanya yang diberi musibah oleh Allah Ta'ala, atau anaknya. Kalau urusannya sama anak ini kan sudah, wah ini musibah yang paling berat. Karena apa? Buah hatinya. Dikasih ujian sama Allah Ta'ala. Tapi nggak cuma dikasih ujian, karena Allah mau derajatnya orang ini naik. Bisa jadi kalau diuji nggak sabar, ya nggak naik-naik malah turun. Kalau sampai berontak, hancur. Jadi saking sayangnya Allah kepada hamba tersebut, dikasih ujian, dikasih taufik bisa bersabar, sampai akhirnya nyampe ke derajat yang telah ditentukan oleh Allah. Gitu kok ada orang yang tidak cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ujiannya pun ada kasih sayangnya dari Allah Ta'ala. Sayangnya Allah sama kita ini luar biasa. Bahkan di balik sebuah musibah masih ada rahmat. Apa? Diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Nggak nyampe di derajat tersebut, dikasih sama Allah musibah. Kemudian dikasih taufik bisa bersabar sampai ke derajat yang telah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia luar biasa. Kita itu dicintai sama Allah dengan kecintaan yang luar biasa besarnya. Jadi nggak pantas kalau sampai kita nggak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nggak berusaha untuk menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Innallaha qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara, kalau aku berikan cobaan kepada hambaku dengan apa? Kehilangan kedua matanya, buta, awwadtuhu minhumal jannah, maka gantinya dari Allah apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih cobaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehilangan kedua penglihatannya, gantinya dari Allah apa? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti daripada hadis-hadis Nabi ini menjelaskan apa? Annal marad yukaffir al khataya, penyakit itu menjadi pelebur daripada dosa-dosa manusia.
wala yazidul ajru illa bisabri, dan tidak akan mendapatkan pahala orang yang tertimpa musibah kecuali bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di balik sebuah ujian ada apa? Ada pelebur dosa. Dan kalau bersabar kita dapat apa? Pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah itu kalau memberikan cobaan kepada hambanya, maka setelah hamba tersebut dikasih cobaan, cobaan paling berat apa? Kehilangan buah hati. Maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, malaikat yang diperintahkan nyabut nyawa itu ditanya sama Allah, dan Allah maha mengetahui pertanyaan ini untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Kau sudah mencabut nyawa daripada anak hambaku. Kata malaikat, sudah ya Rasul, ya Allah. Kau telah ambil apa? Thamarata fuadih, buah hatinya. Dan ujian yang paling berat itu kalau sudah urusannya sama anak, buah hati. Kemudian Allah bertanya, apa yang diucapkan oleh orang tersebut? Dikasih ujian sama Allah, anaknya meninggal. Ini kan ujian yang berat, buah hatinya hilang. Maka Allah bertanya kepada para malaikatnya, setelah kau cabut nyawanya, orang tersebut tertimpa musibah yang besar, kehilangan buah hatinya, apa yang dia ucapkan? Kata malaikat apa? Bersyukur kepadamu ya Rabb. Hamidaka. Dia bersyukur kepadamu ya Rabb. Gak berontak, bukan terus gak terima sama Allah Ta'ala, tapi dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan orang tersebut rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumahnya diberikan nama apa? Rumah syukur, sebagai ganti rasa syukurnya ketika kehilangan buah hatinya. Nabi Muhammad kehilangan buah hatinya. Nabi Muhammad anaknya wanita meninggal di masa hidupnya Nabi Muhammad. Yang tidak cuma Sayyidah Fatimah. Yang 3 meninggal, Nabi Muhammad masih hidup. Anak-anak lakinya meninggal semua. Bahkan ujiannya Nabi Muhammad gak cuma kehilangan anak saja, lahir sudah yatim, tidak punya ayah. Ayahnya meninggal, Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Setelah dikembalikan Halimatus Sa'diyah kepada ibunya, dibawa pergi ke Madinah sama ibunya, pulang dari Madinah ke Mekah, di tengah-tengah jalan ibunya meninggal. Nabi Muhammad masih kecil, usianya 6 tahun. Masih rindu-rindunya sama ibunya, gak punya siapa-siapa kecuali ibunya. Abahnya sudah gak ada, ayahnya sudah gak ada. Berangkat sama ibu, pulang di tengah jalan ibunya meninggal dunia. Nabi Muhammad menyaksikan ibunya sakit, menyaksikan ibunya wafat. Diuji sama Allah Ta'ala dengan ujian yang berat. Apa? Kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Sampai di Mekah diasuh sama kakeknya, usia 8 tahun, masih kecil, kakeknya meninggal dunia, yatim untuk kedua kalinya. Bahkan kata para ulama, yatimnya yang kedua ini lebih berat. Karena apa? Yang pertama dia nggak pernah ketemu sama ayahnya, lahir nggak punya ayah, berat, tapi dia nggak pernah ketemu. Nah yang kedua ini kakeknya, dia diasuh sama kakeknya 2 tahun, tiap hari ketemu, duduk sama kakeknya, dapatkan kasih sayang kakeknya, ada interaksi. Ketika ada interaksi, kehilangan itu lebih pedih. Kehilangan istri tercintanya Khadijah, kehilangan anak-anaknya, dimusuhi oleh kaumnya sendiri, musibah demi musibah dialami oleh Rasulullah. Makanya kalau kita tertimpa musibah, kembalikan Nabi Muhammad, musibahnya seperti itu. Nabi Muhammad dikasih sesuatu yang paling besar sama Allah, yang paling istimewa dikasihkan sama Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa ngalahkan Nabi. Kalau ada umatnya Nabi, saya tuh musibahnya paling besar apa? Saya tuh kehilangan anak saya. Nabi Muhammad semasa hidupnya anaknya perempuannya meninggal, laki-lakinya meninggal. Bahkan Ibrahim yang masih kecil, anak-anaknya Nabi SAW yang terakhir, Ibrahim, ketika wafat masih kecil. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad itu memeluk anaknya Ibrahim, dan Ibrahim anaknya dalam keadaan sakaratul maut. Nabi meneteskan air mata, kata Sayyidina Anas bin Malik, nangis Nabi Muhammad. Tapi ketika menangis beliau mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perpisahnya kami denganmu wahai Ibrahim, kami semuanya sedih. Mata menangis, tapi kita nggak mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kami, nggak berontak. Kenapa ya Rabb kau ambil anak saya? Nggak seperti itu. Yang diucapkan sama Nabi Muhammad apa? Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sabarnya anbiya, sabarnya mursalin, sabarnya para nabi-nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat sabarnya. Dan dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, man syaka musibah nazalat bihi faka'annama syaka rabbahu. Barang siapa yang mengeluh atas musibah yang menimpa dirinya, maka dia seakan-akan mengeluh akan Tuhannya yang ngasih ujian Allah. Kalau kau diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kau mengeluh, seakan-akan kau mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ghazali mengatakan setiap pengakuan itu butuh bukti. Yang ngaku cinta sama Allah wa yashku minal balwa, tapi dia mengeluh atas ujian yang Allah berikan kepada dirinya, fahuwa kadzab, maka cintanya dusta. Karena kalau cinta itu tidak ngeluh. Nah, seorang bapak itu yang cinta sama anaknya, anaknya berbuat apa, bapaknya tidak ngeluh. Anaknya minta makan, bapaknya tidak punya duit, rela ngutang sana sini, tidak ngeluh karena cinta. Orang kalau cinta gak berkeluh, tidak mengeluhkan kekasihnya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama yang bijaksana, al-bala'u sirajul arifin. Bencana atau ujian itu adalah cahaya bagi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah. Wa yaqdhatul muridin, dan ujian itu menjadikan apa? Yang membangunkan orang-orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalai dengan ujian itu dia akan sadar. Jadi di balik ujian itu pasti ada sebuah kenikmatan. Saya pernah ketemu sama orang nakalnya luar biasa. Dia yang cerita sendiri sama saya. Saya menghabiskan waktu saya dari mulai muda dulu sampai detik ini nggak kenal sama Allah Ta'ala. Saya Muslim. Saya lahir dari keluarga yang baik, tapi sepanjang hidup saya itu jarang, tidak pernah sholat saya. Dulu saya tidak pernah sholat. Hidup saya maksiat tiap hari. Sampai suatu saat saya tertimpa musibah, bapak saya meninggal dunia. Setelah bapak saya meninggal dunia itu saya sedih yang luar biasa, sampai jadikan saya ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya bertobat. Setelah wafatnya bapak saya sholat gak ninggalkan kehidupan saya yang dulunya bejat itu, saya tinggal. Saya nggak lagi maksiat, saya langsung berhijrah masuk ke kehidupan yang baru. Karena apa? Setelah wafatnya ayahnya. Jadi di baliknya musibah justru ada hidayah. Dia diberi musibah sama Allah Ta'ala, diampuni dosanya, dituntun sama Allah jadi orang yang baik. Jadi musibah ini bukan terus nggak memberikan efek. Ya, kadang manusia itu diberi ujian sama Allah supaya ingat kok. Itu tandanya Allah sayang sama kita. Kita mungkin dikasih harta yang berlimpah, tidak pernah sedekah, tidak mengeluarkan zakat, kerjaan kita tiba-tiba macet, musibah. Ngingatkan kita, saya kurang sedekah, saya kurang zakat. Saudara saya banyak yang butuh bantuan, saya nggak bantu. Diingatkan ketika dia punya harta lagi, dia bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang kita dikasih sakit, ya Allah selama ini saya sehat, saya nggak pernah bersyukur sama Allah Ta'ala. Akhirnya dengan datangnya sakit, jadikan dia lebih bersyukur atas kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi setiap musibah itu bagi muridin, orang-orang yang jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Tanbih, yang mengingatkan dirinya, membangunkan dirinya yang tadinya tertidur lelap sejenak, lupa. Maka dia kembali bangun untuk diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah itu meleburkan dosa-dosa manusia, ngangkat derajatnya, dan juga ada apa? Ada banyak manfaat atau hikmah di balik daripada ujian. Kalau kita betul-betul mau bertafakur sejenak, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan dalam Sahih Muslim diriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang meriwayatkan ini Ummu Salamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun," tidak seorang hamba tertimpa sebuah musibah kecuali berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," kemudian membaca doa, "Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khaira minha," ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpa diriku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Illa ajarahullah, kecuali dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dari musibahnya tadi, dan juga akan digantikan dengan yang lebih baik. Dan Ummu Salamah ngamalkan ini. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, dia baca doa-doa ini. Tapi setiap kali dia baca, dia bilang, siapa yang lebih baik daripada suami saya? Abu Salamah ini kekasih saya, suami saya. Dalam doanya, ya Allah berikanlah pahala dalam musibah yang menimpa diriku dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Siapa yang lebih baik daripada suami saya? Abu Salamah sudah paling istimewa. Setelah iddahnya selesai, dia dilamar sama Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia 1000% atau 1.000.000% daripada Abu Salamah. Dan terkadang kita tertimpa sebuah musibah, kalau kita baca doa itu digantikan dengan yang lebih baik, gantinya kan gak harus sama, gak harus dari satu jenis yang sama. Mungkin kita kehilangan uang misal, tapi digantikan sama Allah dengan yang lebih baik. Tidak digantikan uang yang hilang, tapi digantikan sama Allah apa? Kesehatan. Digantikan sama Allah apa? Keluarga yang sakinah. Digantikan sama Allah apa? Anak-anak yang soleh-soleh yang nggak bisa dibeli dengan harta. Maka kita amalkan ini. Kita amalkan doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Tiap hari. Lo tadi doanya katanya kalau tertimpa musibah. Kita ini tiap hari tertimpa musibah. Apa musibah kita? Jarang sholat jamaah. Apa musibah kita? Kadang subuh telat. Apa musibah kita? Kadang ghibah. Apa musibah kita? Kadang nggak tergerak hati kita untuk minta ampun. Buang waktu sia-sia, ngomong yang sia-sia, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ini kan semuanya musibah. Maka kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Supaya apa? Digantikan sama Allah dengan yang lebih baik. Kita punya umur 10 tahun, 20 tahun terbuang sia-sia. Semoga ke depan umur kita digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Ta'ala. Dijadikan lebih bermanfaat. Dijadikan kita lebih apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini kita baca. Karena kita tiap hari tertimpa musibah. Musibah yang kita buat sendiri. Kita bermaksiat jauh daripada Allah dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada cobaan-cobaan yang kita nggak mampu. Dijauhkan kita daripada musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.